Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Mendengar kata-kata Dong Fang Yuliang, Suan Ming, Jiang Wansan dan Wan Xin saling melirik sebelum mengangguk dan mengaktifkan gu mereka. Peringkat 3, hati Jin Gu, untuk meningkatkan semangat. Peringkat 2, suara hati Gu, untuk memperkuat suara hati seseorang. Peringkat 2, harmoni Gu, harmonisasi hati dan suara seseorang. Peringkat 3, jiwa terbang Gu, jiwa bisa meninggalkan tubuh. Peringkat 3, rantai jiwa Gu, jiwa dapat saling terkait. Peringkat 4, kombinasi jiwa Gu, 3 jiwa dapat dihubungkan dan dilebur menjadi satu. Gerakan pembunuh, jiwa kombinasi 3 hati. Boom! Ledakan tak bersuara meledak, saat jiwa ketiga Master Gu terbang keluar dari tubuh mereka dan bergabung bersama menjadi entitas lengkap di udara. Untuk sesaat, dalam radius 200 li, semua Master Gu dengan setidaknya 500 jiwa manusia bisa merasakan tekanan kuat menyebar dan membebani jiwa mereka. Master Gu dengan jiwa kurang dari 500 orang, bagaimanapun, tidak bisa merasakan apa-apa. Tekanan ini itu sudah berada di level 1400 jiwa manusia, seperti yang diharapkan dari jiwa kombinasi 3 hati. Fang Yuan segera bereaksi dan menatap ke arah tenda utama suku Dong Fang. Dia memiliki jiwa 1000 orang pada awalnya, tetapi ada luka dari ledakan jiwa meskipun dia bisa melarikan diri dari sebagian besar kekuatannya. Kekuatan jiwanya telah jatuh menjadi 800 jiwa manusia dan setelah hari-hari pemulihan ini, itu telah pulih ke tingkat jiwa 900 orang. 900 jiwa manusia secara alami tidak dapat menandingi 1400 jiwa orang pihak lain. Sayangnya, ada banyak mata di dalam pasukan aliansi, saya tidak dapat menyingkirkannya, jika tidak, saya akan pergi ke Gunung Danghun dan menggunakan nyali Gu untuk dengan mudah menyembuhkan semua luka di jiwa saya. Fang Yuan dalam hati menghela nafas sambil memobilisasi kelompok serigala. Sejumlah besar serigala malam, serigala air, serigala angin, dan serigala punggung kura-kura membentuk kekuatan besar yang menyerang pasukan musuh seperti sungai yang mengamuk. Raja Serigala, mari kita rasakan kecemerlanganmu hari ini. Wan Xin, Suan Ming dan Jiang Wansan berbicara secara bersamaan. Karena jiwa mereka untuk sementara bergabung bersama, setiap gerakan mereka dilakukan secara bersamaan dan benar-benar sinkron. Di bawah komando mereka, sejumlah besar kepiting penjepit baja, kepiting pengeboran kristal dan kepiting ki besar berbondong-bondong bersama, membentuk garis pertahanan yang kokoh dalam beberapa napas waktu. Kelompok serigala dengan keras menabrak garis pertahanan ini, seperti banjir yang menghantam bendungan. Taring dan cakar serigala yang tajam bertabrakan intens dengan cangkang kepiting yang kokoh. Fang Yuan mendengus dan menatap jauh sambil berdiri di atas badak berkepala kembar. Di bawah kendalinya yang luar biasa, seluruh kelompok serigala terbentuk menjadi gelombang demi gelombang serangan, formasi pertahanan yang dibentuk oleh kepiting segera berada di ambang runtuh. Ini, muatan gelombang 9 lapis. Cepat perkuat aku, kelompok kepitingku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wan Xin baru saja memikirkan hal ini ketika dua lainnya merasakannya. Di bawah pengaruh 3 hati kombinasi jiwa, mereka seperti satu orang, pikiran apapun akan segera diketahui oleh yang lain. Tidak perlu khawatir, kelompok buayaku akan datang. Ekspresi Suan Ming tidak tergoyahkan saat niat pertempuran yang bersemangat muncul dalam tatapannya yang terkonsentrasi. Musuhnya adalah Raja Serigala yang terkenal, mampu bertarung dengan keberadaan seperti itu, hidup ini benar-benar tidak. Di bawah kendalinya, sejumlah besar buaya 6 kaki, buaya lava, buaya batu, dan buaya penjarahan bayangan segera bergegas ke garis depan. Setelah penambahan pasukan baru ini, garis pertahanan yang berada di ambang runtuh menunjukkan tanda-tanda tidak bisa dihancurkan. Apakah itu kepiting atau buaya, keduanya adalah binatang buas yang unggul dalam pertahanan. Pada saat yang sama, di bawah jiwa kombinasi 3 hati, mereka seperti 3 orang yang bergabung bersama, meningkatkan keterampilan memerintah binatang buas mereka secara signifikan, langsung mencapai tingkat master. Fang Yuan menyipitkan matanya, tidak ada tanda-tanda iritasi karena tidak mendapatkan hasil apapun. Tiba-tiba, dia menghentikan serangan sengit dan dengan bijak memilih untuk memperlambat serangan.
Dia tidak dengan sepenuh hati mengendalikan kelompok binatang buas, sebaliknya dia membagi setengah dari konsentrasinya untuk mengamati medan perang. Musuhnya bukanlah ketiga orang ini, baik Jiang Wei maupun Sebagai orang penting yang dapat memengaruhi seluruh medan perang, dia sangat mungkin menghadapi upaya pembunuhan lain dari ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Sejak pertempuran dimulai, ahli pedang bayangan tidak terlihat dan kemungkinan mengamati Fang Yuan dari kegelapan, mencari kesempatan bagus untuk membunuhnya. Hanya saja di samping Fang Yuan adalah peringkat 5 Gu Master Hei Loulan. Mungkin karena ini, ahli pedang bayangan belum mengungkapkan dirinya. Tepat pada saat ini, sekelompok besar kelelawar berwarna darah muncul di atas kelompok serigala. Kelelawar ini memiliki 4 sayap, sayapnya tajam dan kokoh seperti pisau. Di bawah serangan kelompok kelelawar, sejumlah besar korban mulai muncul di antara kelompok serigala. Kelompok buaya dan kepiting mengambil kesempatan ini untuk menyerang, mendorong garis pertempuran mereka dengan 100 langkah. Benar saja, itu adalah kelompok kelelawar darah sayap pisau Jiang Wansan. Tatapan Fang Yuan melintas, dia tidak sedikit terkejut. Dengan intel dari suku Hei, dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang ahli Gu Master musuh. Dong Fang Yuliang tidak memiliki master jalur perbudakan di bawahnya, jadi Fang Yuan telah menebak Dong Fang Yuliang akan menggunakan 3 jiwa kombinasi hati untuk menghadapinya. Dan kandidat untuk menggunakan gerakan pembunuh ini sangat mungkin menjadi 3 jalur perbudakan terkuat Gu Master. Sekarang, di bawah penyelidikan Fang Yuan, ketiganya cukup yakin Jiang Wansan, Wan Xin dan Suan Ming. Serangan kelelawar darah Bladewing sangat keras, mengubah arah bagian medan perang ini saat mereka bergabung dalam keributan. Kelompok serigala yang telah menempati keunggulan dikalahkan sedikit demi sedikit, sementara kelompok buaya dan kelompok kepiting memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Kepiting lumpur, kepiting ki kecil, kepiting ki besar, kepiting penjepit baja, kepiting pengeboran kristal, buaya 6 kaki, buaya lava, buaya batu, dan buaya penjarahan bayangan terbentuk menjadi pasukan campuran besar yang terulur seperti tinju baja terbuka, mengalahkan serigala di jalannya dan menyerang langsung menuju tenda utama suku Hei. Menurut logika, jalur perbudakan Gu Masters akan merasa sulit untuk bekerja sama satu sama lain. Kelompok binatang campuran biasanya akan saling menghalangi, membuat 1 ditambah 1 kurang dari 2. Tapi Wei, Jiang dan ketiganya menggabungkan jiwa mereka dengan 3 jiwa kombinasi hati dan seperti satu orang, membentuk efek kualitatif memiliki 1 ditambah 1 lebih besar dari 2. Saudara San Yin, menghadapi serangan kuat kelompok binatang campuran, Hei Loulan tidak bisa menahan perasaan dan ekspresinya menjadi gelap. Jika mereka membiarkan kelompok binatang buas ini menyerang, dia harus menggunakan pasukan elit spanduk hitam lebih awal dari yang dijadwalkan. Tetapi jika dia melakukannya, mereka tidak akan dapat menahan pasukan elit panah bulu Dong Fang Yuliang. Timbangan kemenangan perlahan condong ke sisi lain. Fang Yuan berkata kepada Hei Loulan dengan suara rendah, yang lainnya memiliki kelompok kelelawar darah sayap pisau yang memiliki kekuatan ofensif yang sangat tajam, dan kelompok serigala saya tidak dapat melakukan serangan udara. Lebih penting lagi, pihak lain telah menggunakan jiwa kombinasi 3 hati untuk mencapai jiwa 1000 manusia dan mampu memimpin kelompok binatang campuran ini seolah-olah mereka adalah satu orang. Jika kita bisa menerobos gerakan pembunuh ini, kelompok campuran akan bubar bahkan tanpa melakukan perlawanan apapun. Hei Loulan mengerutkan kening dalam-dalam, kilatan tidak menyenangkan melintas cepat di matanya saat dia membuat keputusan. Saudara San Yin, berkonsentrasilah pada pertempuran, aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Dia tiba-tiba mengulurkan lengannya yang seukuran paha orang biasa, telapak tangan kanannya membentuk cakar sementara telapak tangannya menghadap ke atas. Aura peringkat 5 naik dengan ganas sementara esensi purba di bukaannya jatuh dengan cepat, mengalir ke 4 gu yang berbeda. Suku Dongfang memiliki jiwa kombinasi 3 hati, sedangkan suku Hei saya memiliki pusaran gelap. Hei Loulan tersenyum sinis, niat membunuh yang intens berkecamuk di hatinya. Mendesah. Aliran hitam pekat naik di udara dan berputar sekali sebelum mengalir menuju telapak tangan Hei Loulan. Berikut, aliran kedua, aliran ketiga, aliran keempat. Dalam sekejap mata, sejumlah besar aliran gelap tercipta satu demi satu dan menyatu di cakar kanan Hei Loulan. Wosh wosh wosh.
Aliran gelap yang tak terhitung jumlahnya naik dan bergabung satu sama lain, menciptakan angin kencang liar. Aliran gelap seukuran jari ini saling menekan dan membentuk setitik cahaya gelap. Saat sejumlah besar aliran gelap terus mengalir ke dalamnya, setitik cahaya gelap itu secara bertahap mengembang, membentuk bola gelap seukuran kepalan tangan. Bola gelap tampaknya memiliki kedalaman yang tak terukur di dalamnya, seolah-olah malam dipadatkan ke dalamnya, bahkan menyerap cahaya di sekitarnya, menyebabkan perasaan ketakutan tumbuh pada orang-orang. Hei Loulan, bagaimanapun, mengungkapkan kegembiraan yang sangat besar dan niat membunuh yang gila ketika dia melihat bola gelap ini. Dongfang Nak, ambil ini. Hei Loulan tiba-tiba berteriak dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di atas tenda utama musuh. Pergi dan mati. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak dan membalik pergelangan tangannya, seolah-olah dia memegang berat 1000 jun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk perlahan mendorong bola gelap ke arah Dongfang Yuliang. Mengikuti gerakannya, bola gelap kecil itu dengan gila-gilaan mengembang dan dalam beberapa napas waktu, telah mengembang menjadi seukuran bukit kecil. Bola raksasa hitam pekat ditekan dengan kecepatan yang tampaknya lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Itu menutupi cahaya matahari dan melemparkan kegelapan raksasa ke tanah. Bahkan sebelum bola raksasa itu menghantam, semua ahli Gu Master di tenda utama merasakan teror seperti mereka menghadapi bencana. Mereka melihat bola raksasa yang menekan, dan merasakan berat seolah-olah timah dituangkan ke tubuh mereka. Mereka ingin mundur tetapi hampir tidak bisa bergerak. Sialan, itu adalah pusaran gelap gerakan pembunuh suku Hei. Mundur, mundur. Gu Masters berseru kaget, bahkan tidak memiliki sedikit pun niat untuk melawan. Wei Xin dan dua lainnya memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka berada di bawah keadaan jiwa kombinasi 3 hati, dan akan membutuhkan setidaknya 2-3 menit untuk menyingkirkan gerakan pembunuh ini. Sudut bibir Dongfang Yuliang, bagaimanapun, melengkung. Dia melihat ke arah langit, bola gelap semakin besar dan lebih besar di pandangannya, tetapi ekspresinya adalah pemandangan ketenangan, benar saja seperti yang saya harapkan. Hei Loulan, saya telah menunggu begitu lama untuk kepindahan Anda. Dia sedikit mengangkat kaki kanannya dan dengan ringan menekan awan putih di bawah kakinya. Awan putih yang awalnya tenang melonjak dengan gila-gilaan saat awan dan kabut meledak dalam sekejap mata seperti air mendidih, dan terbentuk menjadi pusaran air besar. Pusaran air perlahan naik seperti raksasa yang membuka mulut dan menelan bola gelap. Ini, Hei Loulan terkejut dan marah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada skema Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang telah mengatur jebakan ini dengan cermat, menunggu Hei Loulan menabrak. Izinkan saya mengajari Anda, ini adalah langkah pembunuh yang saya habiskan 3 tahun dalam hidup saya untuk merencanakan dengan cermat. Pusaran air awan, itu dibuat khusus untuk menghadapi pusaran gelap Anda. Hei Loulan, kamu telah kalah seperti bertahun-tahun yang lalu. Dongfang Yuliang memproklamirkan kemenangannya. Sialan. Hei Loulan menggertakkan giginya, dahinya dipenuhi keringat. Dia ingin mundur, tetapi pusaran awan dengan kuat menyedot pusaran gelapnya. Senyum di bibir Dongfang Yuliang menjadi lebih besar saat dia memanggil, Dong Pokong. Bian Si Xuan. Suaranya tidak keras, tetapi di bawah pengaruh cacing gu, itu bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Mendengar perintahnya, ahli pedang bayangan yang telah menyembunyikan dirinya untuk waktu yang lama, berubah menjadi bayangan gelap, dan bergerak sambil menggeliat dalam bayang-bayang di tanah. Dalam sekejap mata, dia berada di depan badak berkepala kembar. Dan pada saat yang sama, kilatan petir menerobos udara dan melintasi medan perang, langsung tiba di depan badak berkepala kembar. Petir menyebar dan berubah menjadi pria pemberani, yang kemudian menerkam ke arah Fang Yuan. Petir terbang Dong Pokong. Ahli pedang bayangan Bian Si Xuan. Dalam sekejap, Hei Loulan dan Fang Yuan telah jatuh ke dalam bahaya. Dongfang Yuliang sesuai dengan namanya sebagai jalan kebijaksanaan Gu Master, secara akurat menghitung reaksi Hei Loulan. Gerakan pembunuh jiwa kombinasi 3 hati hanyalah umpan untuk memikat Hei Loulan agar menyerang. Kemudian, Dongfang Yuliang dapat dengan santai membuka kartu trufnya, gerakan pembunuh yang dirancang khusus untuk membatasi pusaran gelap dan menjebak Hei Loulan. Hei Loulan telah berada di tenda utama tetapi sekarang dia terjebak. Pertahanan di sekitar Fang Yuan tiba-tiba menurun dalam jumlah yang sangat besar.
Mengambil kesempatan ini, ahli pedang bayangan Bian Sisuan muncul dan menyerbu ke tenda utama untuk sekali lagi membunuh Fang Yuan. Selama Fang Yuan meninggal, kelompok serigala akan segera bubar dan timbangan kemenangan akan sangat condong ke arah tentara aliansi Dongfang. Untuk memastikan taktik pemenggalan kepala pemimpin ini berhasil, Dongfang Yuliang tidak hanya mengatur ahli pedang bayangan, tetapi juga Master Gu yang lebih kuat. Dia adalah Dong Po Kuang yang dikenal sebagai petir terbang. Salah satu dari sedikit master terbang dataran utara, jalur petir Gu Master dengan kultivasi tahap atas peringkat 4. Dia belum bergerak bahkan dalam pertempuran kacau sebelumnya, dengan sabar menunggu sampai sekarang untuk mengejutkan dunia dengan satu gerakan. Lindungi Raja Serigala. Licik, jangan berpikir kamu bisa mendapatkan keinginanmu. Raja Serigala, cepat pergi. Master Gu peringkat 6 di sekitar tenda utama melompat satu demi satu, mencoba menahan Dong Po Kuang dan Bian Sisuan. Berebut. Dong Po Kuang berteriak dengan dingin, petir tiba-tiba berderak di sekelilingnya. 3 Master Gu yang menghalanginya disambar petir, cacing Gu pertahanan mereka langsung hancur, 2 langsung mati sementara 1 terluka parah. Hehehe. Bian Sisuan terkekeh pelan, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat bergerak seperti ular berbisa melalui Gu Master yang menghalanginya, dan bergerak melewati mereka. Apa kecepatan seperti itu? Apakah kekuatan sebenarnya dari ahli pedang bayangan ini? Ketiga Master Gu terkejut, mereka menatap ke belakang hanya untuk melihat sosok punggung Bian Sisuan yang menggoda. Mereka ingin mengejar, tetapi menemukan bahwa mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan dan kaki mereka diikat oleh bayangan gelap, mengikat mereka dengan kuat ke tempat itu. Menghadapi serangan penjepit di atas dan di bawah dari Dong Po Kuang dan Shadow Sword Expert, Fang Yuan memucat, tatapannya memperlihatkan ekspresi panik saat dia mundur dengan panik dan berteriak, cepat, seseorang datang melindungiku. Raja Serigala, tidak perlu khawatir. Hei Xiuyi akan menjagamu. Satu orang berdiri di belakang Fang Yuan, berpakaian hitam dan memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan. Dia berjalan maju beberapa langkah dan berdiri di depan Fang Yuan. Mencari kematian. Dong Po Kuang berteriak, petir di tubuhnya berderak keras dan berubah menjadi tombak perang yang kemudian dia tusuk ke arah Hei Xiuyi. Bian Sisuan mendengus dan menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, segera melemparkan semburan pedang bayangan. Ekspresi Hei Xiuyi tidak berubah pada serangan gabungan dari 2 ahli ini. Dia menyatukan telapak tangannya di depan dadanya dan mentransfer esensi purbanya. Boom! Detik berikutnya, pertahanannya diaktifkan sepenuhnya. 56 perisai tulang terbang bersama dan diblokir di depannya. Lingkaran hijau terbang di atas kepalanya dan menerangi rentang 100 langkah. Cahaya logam hitam seperti besi membentuk satu set baju besi tebal yang kemudian menutupinya dari atas ke bawah. 9 wajah hantu merintih dan menangis saat mereka berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, angin minyak coklat tua bertiup di antara perisai tulang yang berterbangan. Tombak petir Dong Po Kuang menembus 7 perisai terbang dan membuat lubang melalui angin minyak coklat tua, tetapi terhalang oleh baju besi hitam. Pedang bayangan Bian Sisuan membombardir perisai, menghancurkan 18 perisai tetapi digagalkan oleh angin minyak. Pedang bayangan sepertinya telah jatuh ke rawa saat momentumnya menyebar dan tidak lagi menjadi ancaman. Hei Xiuyi adalah ahli Hei Loulan dan juga salah satu dari 3 komandan pasukan elit spanduk hitam, seorang ahli dalam pertahanan. Menghadapi pertahanan khusus Hei Xiuyi, Dong Po Kuang dan Bian Sisuan sebenarnya tertunda untuk sementara waktu, tidak dapat menerobos. Hei Xiuyi telah menderita kekalahan yang mengerikan selama pertempuran dengan Mo Si Kuang, itu tidak berarti dia lemah tetapi musuh terlalu kuat, ahli top di seluruh dataran utara dalam perjuangan untuk istana kekaisaran ini. Sekarang, menghadapi kekuatan gabungan ahli petir terbang dan pedang bayangan. Hei Xiuyi melindungi di sana-sini, dengan kuat melindungi Fang Yuan yang berada di belakangnya untuk selusin gerakan. Set Gu-nya memiliki cacing Gu yang melengkapi yang berfokus pada pertahanan dan telah dipilih dengan hati-hati. Dong Po Kuang dan Bian Sisuan mencoba menerobos beberapa kali, tetapi itu semua gagal. Akibat dari pertempuran ini menyebabkan rasa sakit yang parah pada badak berkepala kembar. Badak raksasa itu berteriak kesakitan dan menghentakkan kakinya, dengan sembrono menyerang di medan perang tanpa mempertimbangkan sekutu atau musuh. Ekspresi Hei Xiuyi berubah menjadi lebih berat.
Esensi purbanya dengan cepat habis karena pertempuran sengit ini, sudah mencapai dasar. Sementara sisi lain memiliki 2 orang, dan konsumsi esensi purba mereka setengah dari Hei Xiuyi. Hei Xiuyi sekarang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pilihan pertama adalah terus bertahan sampai mati tanpa mempedulikan pengeluaran esensi purbanya dan berharap Hei Loulan atau yang lainnya akan datang tepat waktu untuk mendukungnya. Tapi sekarang badak berkepala kembar itu mengamuk dengan gila-gilaan dan telah melakukan perjalanan jauh, seberapa tinggi kemungkinan bala bantuan untuk melintasi medan perang dan tiba tepat waktu. Pilihan kedua adalah melestarikan esensi purbanya. Namun dengan ini, pertahanannya akan jatuh dan peluang musuh untuk menerobos akan meningkat secara dramatis. Jika mereka bisa melewatinya, Fang Yuan yang berada di belakangnya akan berada dalam bahaya besar. Apa yang harus saya pilih? Ekspresi ragu-ragu melintas di mata Hei Xiuyi, tetapi segera digantikan oleh tekad. Dia mulai perlahan mengurangi pertahanan dan tidak lagi terlalu aktif dalam menghadapi serangan musuh. Dong Po Kuang dan Bian Sisuan segera merasakan perubahan pada Hei Xiuyi, mereka menyerang beberapa kali dan mengambil beberapa risiko, dan akan berhasil. Bahkan jika Raja Serigala memiliki identitas penting yang menyangkut seluruh situasi, bahkan jika Hei Xiuyi ditunjuk oleh Hei Loulan untuk membela Chang San Yin, tetapi pada saat kritis ini ketika dia berisiko, Hei Xiuyi tidak dapat menyerahkan nyawanya sendiri. Jika itu adalah Tuan Hei Loulan di belakangku, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Tapi Chang San Yin hanyalah orang luar, selalu bertindak sangat sombong dan meremehkan saya, mengapa saya harus mengorbankan hidup saya untuk orang seperti itu? Bahkan jika Raja Serigala mati, kami masih memiliki pasukan spanduk hitam dan masih cocok untuk musuh. Ya, saya perlu menyelamatkan diri saya sendiri dan terus memberikan layanan saya kepada suku. Pikiran Hei Xiuyi melonjak dengan cepat untuk membenarkan dirinya sendiri dan secara bertahap mulai memiliki hati nurani yang bersih. Dia awalnya menjaga Fang Yuan, tetapi sekarang hanya menjaga dirinya sendiri, sehingga konsumsi esensi purbanya segera melambat. Sekarang saatnya, bayangan Gu yang tumpang tindih. Tiba-tiba, Bian Sisuan melihat celah di pertahanan, matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia mengambil kesempatan ini dan mengaktifkan cacing Gu yang dipinjamkan Dong Fang Yuliang padanya. Gu bayangan yang tumpang tindih ini adalah Gu langka peringkat 4, yang sangat sulit ditemukan di pasar, dan harganya sebanding dengan banyak Gu peringkat 5. Awalnya, Bian Sisuan telah setuju dengan Dong Fang Yuliang agar Gu ini menjadi hadiahnya begitu dia membunuh Fang Yuan. Tapi pembunuhan Bian Sisuan gagal, dan ledakan otak Gu yang dia derita juga ditangani oleh Fang Yuan. Dengan sifatnya yang bangga, dia secara alami tidak akan menerima bayangan Gu yang tumpang tindih ini. Tetapi sebelum pertempuran ini, Dong Fang Yuliang telah meminjamkan Gu ini atas inisiatifnya sendiri, hanya untuk aman. Gu bayangan yang tumpang tindih mungkin hanya Gu peringkat 4 bagi orang lain, tetapi bagi Bian Sisuan, itu bisa meningkatkan kekuatan pertempurannya secara eksplosif dan bahkan lebih berharga daripada Gu peringkat 5 baginya. Di bawah penggunaan bayangan Gu yang tumpang tindih, beberapa pedang bayangan Bian Sisuan saling berlapis dan hanya dalam 1 detik, hanya 1 pedang yang tersisa dari pedang bayangan yang meluap. Pedang bayangan ini gelap seperti jurang dan seperti benda padat, semua kekuatan ofensif dari pedang bayangan telah dilapisi bersama di dalamnya. Bian Sisuan menembus pedang ke depan, pedang itu dengan mudah menembus pertahanan Hei Xiuyi seperti pisau yang memotong tahu, dan menembus ke arah Raja Serigala. Pertahanan yang telah berlangsung lama akhirnya rusak. Dong Po Kuang menghela nafas lega pada adegan ini, dia terus menahan Hei Xiuyi untuk memberikan kesempatan kepada Bian Sisuan. Tapi Hei Xiuyi tidak peduli tentang ini karena dia sudah memiliki niat untuk mundur. Sekarang ahli pedang bayangan menyerang Chang San Yin, ini adalah kesempatan baginya untuk mundur, mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini? Dengan demikian, dia dengan cepat mundur dan langsung melompat dari punggung badak berkepala kembar. Dong Po Kuang memandang sosok Hei Xiuyi yang melarikan diri dengan kaget, dia ragu-ragu sejenak sebelum berpikir bahwa lebih baik membunuh Raja Serigala dengan cepat, jadi dia tidak mengejar Hei Xiuyi. Tetapi ketika dia menatap ke belakang, dia melihat pedang bayangan Bian Sisuan telah menembus dada Chang San Yin. Bian Sisuan menembusnya begitu dalam sehingga hanya gagang pedang bayangan yang tersisa di luar, pedang itu telah menembus dada Fang Yuan dan sebagian besar mencuat di punggungnya.
Raja Serigala, ingat, orang yang membunuhmu adalah ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Mata Bian Sisuan memerah, kegembiraan memenuhi wajahnya. Raja Serigala terkenal yang namanya telah menyebar ke seluruh dataran utara meninggal oleh tangannya. Kemuliaan ini, pencapaian pertempuran yang brilian ini, menyebabkan seluruh tubuhnya bergidik kebahagiaan. Sudah berakhir. Dong Po Kuang juga mengangkat alisnya dengan gembira. Raja Serigala telah mati, pasukanku sekarang berada di atas angin dan kemenangan berada dalam genggaman. Jauh. Dong Fang Yuliang yang sedang mengamati pertempuran dengan seorang detektif Gu, mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tenang pada Hei Loulan yang bersaing dengan pusaran air awan. Hei Loulan, Chang San Yin telah dipenggal. Sekarang berhenti dan akui kekalahan Anda, saya akan memberi Anda posisi seorang jenderal dan juga kesempatan untuk memasuki istana kekaisaran. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Hei Loulan tidak hanya tidak marah tetapi malah mengungkapkan senyum jahat. Dong Fang Yuliang, perhatikan baik-baik dengan mata anjingmu. Tepat pada saat ini, seruan terkejut Bian Sisuan dan Dong Po Kuang muncul dari punggung badak berkepala kembar itu. Apa? Dong Fang Yuliang memiliki firasat yang sangat buruk dan segera menggunakan Gu investigasinya untuk menatap ke depan. Dia melihat, Chang San Yin telah berubah menjadi genangan air. Beberapa cacing Gu terbang keluar dengan hanya gambar air Gu yang tersisa di dalam air yang hampir ditusuk menjadi dua oleh pedang bayangan dengan hanya lapisan tipis kulit yang menahan tubuhnya. Ini adalah gambar air Gu dari setan air Hao Jiliu. Sebelumnya, dia telah menggunakan gambar air Gu di perakitan pahlawan untuk menipu semua orang dengan menyamarnya sebagai tubuh asli, dan mampu membunuh Cai Ming yang hilang api. Sebelum pertempuran besar ini, Fang Yuan telah mempertimbangkan metode ini dan membuat rencana dengan Hei Loulan. Untuk mencegah berita bocor, pengaturan ini hanya diketahui oleh mereka bertiga. Tubuh asli Fang Yuan tidak pernah berada di tenda utama, melainkan bersembunyi di sudut medan perang. Dengan perawatan Serigala Gu, dia telah mengamati medan perang dan memerintahkan kelompok serigala untuk bertarung. Dialog dengan Hei Loulan sebelumnya juga merupakan fasad yang disiapkan dengan menggunakan serangkaian cacing Gu. Sialan, ini palsu. Di mana Chang San Yin yang asli? Ekspresi Bian Sisuan dan Dong Po Kuang berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka telah berjuang begitu keras untuk waktu yang lama tetapi hasilnya adalah mereka ditipu. Dari belakang badak berkepala kembar, Shadow Sword Expert dan Flying Lightning melihat sekeliling kemana-mana. Di medan perang yang kacau, Selusin atau lebih Gu Master peringkat 4 telah membentuk cincin pertempuran mereka sendiri di mana 3 pertandingan telah selesai. Suku Hei memenangkan 2 sedangkan suku Dong Fang memenangkan 1. Beberapa divisi pasukan elit masih bertarung satu sama lain, dan karena skema Dong Fang Yuliang, suku Hei kalah dalam aspek ini. Pertempuran kelompok serigala dengan kelompok buaya, kepiting dan kelelawar juga menemui jalan buntu. Tidak ada tanda-tanda Fang Yuan, tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Bian Sisuan dan Dong Po Kong mencari dengan, ekspresi mereka berubah menjadi beberapa warna lebih gelap. Dong Fang Yuliang segera menerima fakta kegagalan ini. Dia tersenyum cerah, ini agak menarik, tetapi masih sesuai harapan saya. Selama Raja Serigala terus memimpin kelompok serigala, fluktuasi jiwanya akan terungkap dan cepat atau lambat, kita akan menemukan posisinya. Hei Loulan, kekalahan Anda hanya tertunda sesaat. Hahaha. Hei Loulan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, tawanya mengandung niat menghina. Anak Dong Fang, kamu benar-benar berpikir aku ditahan olehmu. Mengatakan demikian, kulit di seluruh tubuhnya menjadi gelap gulita seperti malam. Pada saat yang sama, asap hitam tak berujung mengalir keluar dari pori-pori di tubuhnya. Asap hitam melonjak dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, Hei Loulan berubah menjadi asap hitam berbentuk manusia dengan asap membubung dalam spiral. Ketika dilihat dari luar, orang hanya akan melihat sepasang mata haus darah. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan muncul di hati Dong Fang Yuliang. Pikiran untuk mundur segera terlintas di benaknya. Namun, meskipun pusaran awan membatasi pusaran gelap dan menahan Hei Loulan, dalam aspek lain, bukankah itu sama dengan pusaran gelap yang membatasi pusaran awan? Detik berikutnya, Hei Loulan berubah menjadi asap hitam dan benar-benar masuk ke pusaran gelap. Tidak baik. Dong Fang Yuliang segera merasakan darahnya menjadi dingin.
Tapi sudah terlambat. Bola raksasa gelap yang sebesar bukit kecil, awalnya perlahan ditelan sedikit demi sedikit oleh pusaran awan. Tapi tiba-tiba, pusaran gelap dengan cepat menyusut. Pusaran awan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dengan cepat berkontraksi dengan aliran pusaran gelap. Tapi saat berikutnya, pusaran gelap tiba-tiba meluas dengan hebat. Tidak, daripada mengatakan ekspansi, lebih baik menyebutnya ledakan. Dongfang Yuliang kewalahan. Tidak ada suara, itu adalah ledakan tanpa suara. Pusaran air awan hanya bisa menahan 3 napas sebelum meledak oleh pusaran gelap. Bola raksasa gelap terus membesar dan menelan segalanya, baik itu manusia atau binatang buas seperti monster raksasa prasejarah. Hanya ketika menutupi jari-jari 10 li, bola gelap setengah lingkaran menghilang. Tidak ada gelombang suara seperti ledakan normal dan juga tidak ada kekuatan angin yang dihasilkan. Ledakan tirani yang aneh ini memiliki sifat korosi dengan kemampuan untuk melelehkan segalanya. Setelah pusaran gelap menghilang, 10 li medan perang benar-benar dibersihkan, dengan hanya Hei Loulan yang tersisa di udara dan Dongfang Yuliang yang berada di kawah yang dalam di tanah. Semua manusia atau binatang buas yang tersisa dalam radius ledakan pusaran gelap terkikis menjadi ketiadaan. Hei Loulan menatap Dongfang Yuliang dengan kelelahan yang luar biasa, dia terengah-engah dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh darah merah tua, tapi sudut bibirnya telah melengkung menjadi senyum gila dan sinis. Hahaha, Dongfang Yuliang, karena kamu dapat memikirkan gerakan pembunuh pusaran air awan ini untuk membatasi pusaran gelap, aku juga bisa meningkatkan gerakan pembunuhku. Bagaimana rasa perjamuan yang saya siapkan untuk Anda dengan cermat? Ini adalah kartu truf yang telah saya sembunyikan selama ini, bahkan tidak memberi tahu kerabat saya. Hei Loulan tertawa liar, tawanya bergema di seluruh medan perang. Untuk sesaat, auranya menekan sekelilingnya, bahkan Master Gu dalam pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arahnya. Ketika mereka melihat Hei Loulan berada di atas angin, moral Gu Master suku Hei melonjak tinggi sementara Master Gu suku Dongfang merasakan tekanan berat di hati mereka. Para jenderal adalah sumber keberanian pasukan, pertarungan antara Hei Loulan dan Dongfang Yuli yang sangat penting bagi para prajurit, itu sangat penting dan bukan hanya masalah yang menyangkut hidup atau mati individu, tetapi akan memengaruhi medan perang yang hebat ini. Batuk-batuk. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, ketika tiba-tiba dia menyemburkan beberapa suap darah gelap. Meskipun langkah ini sangat kuat, itu juga akan menyebabkan melukai diri sendiri. Itu diklasifikasikan sebagai gerakan menyakiti diri sendiri dan tidak peduli apa hasilnya, begitu diaktifkan, sebagian besar cacing Gu yang membentuk gerakan pembunuh pusaran gelap akan mati. Setelah cacing Gu mati, Master Gu secara alami akan menderita serangan balik. Tapi langkah ini sudah sangat menguntungkan. Dalam satu gerakan, Hei Loulan tidak hanya lolos dari jebakan, dia mampu menekan balik Dongfang Yuliang dan juga membunuh Wei Xin, Jiang Wansan dan E Xuanming yang berada dalam keadaan jiwa kombinasi 3 hati. Dengan ketiga orang ini mati, kelompok binatang campuran segera mulai bertarung satu sama lain tanpa ada yang membimbing mereka. Seperti yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya, mereka hancur. Dengan kelompok binatang campuran ini bergegas kemana-mana dan menyerang dengan sembrono, medan perang menjadi lebih kacau. Dongfang Yuli yang bangkit perlahan dengan ekspresi serius. Hei Loulan telah merahasiakan langkah ini. Dongfang Yuliang bahkan tidak memiliki jejak petunjuk yang relevan, jadi dia tidak menyangka langkah pembunuh itu akan ditingkatkan dengan kekuatan penghancur yang begitu menakutkan. Faktanya, dia diam-diam telah menyiapkan cara melarikan diri untuk E Xuanming, Wei Xin dan Jiang Wansan, yang dapat langsung memindahkan ketiganya ke belakang medan perang. Namun, ketika Hei Loulan meningkatkan gerakan pembunuhnya, dia menambahkan jalur luar angkasa Gu juga. Jadi, ketika pusaran gelap meledak, ruang di sekitarnya terkunci dan metode Dongfang Yuliang kehilangan efektivitasnya. Dongfang Yuliang, masih belum terlambat bagimu untuk menerima kekalahanmu. Selama kamu menyerah, aku bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu dan melupakan semua kebencian masa laluku, dan menunjukmu sebagai penasihat militer pertamaku. Hei Loulan mencoba membuat Dongfang Yuliang menyerah di depan semua orang. Dongfang Yuliang tersenyum dingin. Sifat nafsu Hei Loulan dikenal luas dan sudah mendambakan saudara perempuannya Dongfang Qingyu.
Dongfang Yuliang mungkin menyerah kepada kekuatan lain, tetapi dia tidak akan pernah memilih untuk berjanji setia kepada Hei Loulan. Hei Loulan, kamu benar-benar terlalu optimis. Bahkan jika tim Anda berada di atas angin, Anda masih jauh dari kemenangan. Ayo, mari kita bertarung. Cahaya bintang 7. Dongfang Yuliang berteriak pelan, 7 lampu dengan cepat naik di sampingnya. Ketujuh lampu ini memiliki warna yang berbeda, terus berputar di sekitar tubuhnya, menggambar orbit cahaya yang indah. Ini adalah gerakan pembunuh khas Dongfang Yuliang. Ketujuh cahaya ini memiliki efek yang berbeda dan di bawah pemberdayaan mereka. Dongfang Yuliang mengaktifkan bintang berpikir Gu. Wah! Pikiran yang tak terhitung jumlahnya menyembur seterang cahaya bintang. Pancaran pikiran bintang ini tidak bisa ditutupi bahkan oleh sinar matahari. Lautan pikiran bintang naik ke udara dan dalam beberapa napas waktu, Dongfang Yuliang memiliki puluhan ribu pikiran bintang. Di udara, cahaya bintang bergabung menjadi satu dan membentuk sepetak besar awan bintang yang melonjak ke depan dengan momentum besar. Hei Loulan, ambil ini. Dongfang Yuliang berteriak dan menembakkan pikiran bintang di sampingnya ke arah Hei Loulan. Skala pikiran bintang yang begitu besar meledak melalui angin dengan kemegahan yang mencengangkan. Huff! Jejak ketakutan melintas melewati kedalaman pupil Hei Loulan. Jalan kebijaksanaan Gu Masters bukanlah orang yang tidak berdaya. Setiap jalur Gu Master memiliki metode menyerangnya sendiri. Jalan tanpa metode menyerang akan dihilangkan dan lenyap dalam perjalanan sejarah. Bertahun-tahun yang lalu, Hei Loulan dan Dongfang Yuliang telah menyilangkan pedang. Pada saat itu, hanya skala beberapa ribu pikiran bintang sudah cukup untuk membuat Hei Loulan sangat menderita. Pikiran bintang sangat cepat dan akan langsung menyerang pikiran musuh dari segala arah yang memungkinkan, dan sangat sulit untuk dijaga. Begitu banyak pikiran bintang, sepertinya Dongfang Yuliang benar-benar berniat mempertaruhkan nyawanya. Menciptakan begitu banyak pikiran bintang tanpa batasan apapun, itu sudah tidak lagi sesederhana melukai jiwa atau tubuh, tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini. Dongfang Yuliang akan kehilangan setidaknya 2 tahun hidupnya. Keadaan saya tidak baik sekarang, sebaiknya saya menghindarinya dulu. Hei Loulan berpikir untuk mundur ketika dia melihat pikiran bintang dalam skala besar. Dia menghilang dari tempat itu, muncul ribuan langkah jauhnya. Tapi pikiran bintang secepat kilat saat mereka mengejar Hei Loulan tanpa menyerah. Hei Loulan mendengus, menyembuhkan dirinya sendiri sambil terus menghindar. Awan awal yang sangat besar terbentuk dari pikiran bintang, terus mengejar Hei Loulan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Beberapa Master Gu dengan kemauan lemah langsung dilanda kebodohan oleh pikiran bintang. Sebagian besar Master Gu yang pikirannya dilanda pikiran bintang, langsung merasa pusing dan tidak bisa tetap berdiri dengan stabil. Hanya beberapa ahli Gu Master dengan kemauan yang kuat, menggerakkan pikiran mereka untuk menghancurkan pikiran bintang eksternal. Tetapi karena Master Gu ini menahan pikiran bintang, pertempuran sengit telah melambat. Master Gu peringkat 4 dapat mengamuk melalui medan perang, tetapi begitu Master Gu peringkat 5 bergerak, mereka dapat memengaruhi seluruh situasi. Dongfang Yuliang melakukan serangan habis-habisan, menekan Hei Loulan ke dalam kerugian. Awan bintang yang terbentuk dari pikiran bintang yang agung menjadi kekuatan pertama yang mendominasi medan perang. Meskipun pikiran bintang habis dengan cepat, pikiran bintang yang diciptakan Dongfang Yuliang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, ukuran awan bintang tidak berkurang, melainkan sedikit meningkat. Hampir semua orang di medan perang berkonsentrasi pada awan bintang. Ketika awan bintang mendekat, sebagian besar Master Gu akan memilih untuk melarikan diri, takut terkena kebodohan. Namun, Dongfang Yuliang tidak memiliki sedikit pun kegembiraan dan malah dipenuhi dengan kekhawatiran. Gerakan Hei Loulan Gu luar biasa, bahkan pikiran bintang pun tidak bisa mengejar. Dongfang Yuliang tahu dengan jelas ada 2 orang yang paling signifikan dalam tentara aliansi Hei Loulan dan Chang Sanyin. Saat ini, Hei Loulan melarikan diri lebih cepat dari kelinci sementara Chang Sanyin bersembunyi di suatu tempat, dengan cermat menekan jiwanya dan hanya menggunakan sebagian untuk mengendalikan kelompok serigala. Kesempatan untuk membawanya keluar dalam cahaya di medan perang yang kacau ini sangat kecil. Karena begitu, aku akan menghancurkan pasukan elitmu. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa terus bertahan.
Kilatan dingin melintas di mata Dongfang Yuliang, awan berpikir bintang tiba-tiba berubah arah dan menyerang ke arah cincin pertempuran pasukan elit. Pasukan elit ini setidaknya berkultivasi peringkat 2 dengan Master Gu peringkat 3 sebagai pemimpin mereka. Mereka memiliki keunggulan numerik tetapi tidak pernah bisa menjadi pertandingan Dongfang Yuliang. Di bawah pertimbangan khusus awan pikiran bintang, pasukan elit kupu-kupu biru suku Hei segera runtuh dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan elit saya. Melihat ini, pemimpin suku Ye berteriak sakit hati. Masih belum keluar. Dongfang Yuliang sedikit mengangkat alisnya dan memobilisasi awan pikiran bintang untuk menyerang pasukan elit anjing perang. Pasukan elit anjing perang segera terganggu dan pasukan elit di sekitarnya mengambil kesempatan ini untuk mengepung mereka, membunuh pasukan elit ini dengan cepat dan mudah. Pasukan elit anjing perangku. Tubuh pemimpin suku Wang gemetar sakit hati. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya dan energi yang digunakan suku Wang untuk mengolah pasukan elit ini. Kekuatan tempur yang begitu berharga dihancurkan dalam beberapa saat. Masih belum keluar untuk menyelamatkan mereka. Alis Dongfang Yuliang berkerut lebih dalam. Membunuh dua pasukan elit satu demi satu telah menyebabkan konsumsi besar dalam pikiran bintang, jika bukan karena dia terus menciptakan pikiran bintang baru, awan pikiran bintang akan habis. Terlepas dari pemberdayaan dari cahaya bintang 7, Dongfang Yuliang masih merasakan kelemahan yang kuat saat ini. Helai putih mulai muncul di rambut hitam kebiruannya. Bunuh, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan gerakan pembunuh ini. Fang Yuan, yang bersembunyi di beberapa sudut, menikmati pemandangan ini melalui perawatan serigala Gu sambil tersenyum dingin. Baginya, semakin banyak orang yang mati, semakin banyak jiwa yang bisa dia kumpulkan setelah pertempuran. Bagaimanapun, selama mereka memperoleh kemenangan pada akhirnya, dia masih memegang kualifikasi untuk memasuki istana kekaisaran. Dongfang Yuliang mencoba memaksa Fang Yuan keluar dengan membantai pasukan elit, tapi itu hanya akan terjadi dalam mimpinya yang manis. Pertempuran berlanjut. Karena Dongfang Yuliang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan membantai tiga pasukan elit satu demi satu, suku Dongfang mulai berada di atas angin. Membunuh. Mari kita bunuh semua suku Hei. Bunuh semua pria, dan bawa semua wanita ke kamp kami. Moral tentara aliansi Dongfang melonjak tinggi, serangan mereka menjadi lebih sengit saat mereka mengalahkan mundur tentara sekutu suku Hei tanpa memberi mereka ruang untuk bernafas. Namun, pencetus momentum ini. Dongfang Yuliang, agak khawatir. Meskipun kami terlihat bergerak menuju kemenangan, tim saya telah menunjukkan kartu truf kami. Jurus pembunuh saya 7 cahaya bintang tidak akan bertahan lama, jika saya masih tidak bisa memaksa Hei Loulan dan Chang Sanyin keluar, maka... Mata Dongfang Yuliang bersinar dengan cahaya dingin ketika dia memikirkan hal ini. Matanya yang jernih dan tajam menatap ke arah pasukan tengah suku Hei di mana pasukan elit spanduk hitam ditempatkan. Divisi pasukan elit ini memiliki kekuatan yang tangguh, jauh melampaui yang lain. Sampai sekarang, kekuatan berharga ini belum bergerak dan mempertahankan posisi mereka. Selanjutnya, tatapan Dongfang Yuliang bergerak ke sudut tertentu dari medan perang. Guru Gu suku Ge berkumpul di sana dengan Ge Guang dan sisanya berlumuran darah dan bertarung dengan berani. Dongfang Yuliang tanpa ekspresi membelah awan pikiran bintang menjadi dua, satu setengah bergerak menuju pasukan elit spanduk hitam sementara separuh lainnya bergerak menuju suku G. Melihat invasi awan bintang, 3 komandan tentara spanduk hitam memucat. Bertahan. Semua kekuatan mengaktifkan Gu bersama. Para komandan mengirim perintah dan semua kepala pasukan elit spanduk hitam mengerahkan semua upaya mereka untuk mengaktifkan Gu. Pertempuran mengira Gu mirip dengan Gu berpikir bintang dan Gu berpikir kosong, dan juga salah satu cacing Gu jalan kebijaksanaan. Semua komandan peringkat yang berbeda dari pasukan elit spanduk hitam berkoordinasi untuk mengaktifkan peringkat 3 hingga peringkat 4 Gu. Pertempuran ini mengira Gu dimaksudkan untuk digunakan pada pasukan elit spanduk hitam. Selama pertempuran mengira Gu akan memasuki otak mereka dan meningkatkan niat bertempur mereka, membuat mereka tak kenal takut. Awan berpikir bintang menerkam ke arah mereka. Pikiran merah muncul di atas pasukan elit spanduk hitam. Ada beberapa dari pemikiran pertempuran ini, tetapi dengan mereka menjaga di samping pasukan elit spanduk hitam, pasukan elit mampu secara paksa menahan dampak awan pikiran bintang.
Suku Hei memang layak menjadi suku super, kualitas pasukan elit mereka jauh melampaui pasukan elit suku lain. Fang Yuan dalam hati memuji pemandangan ini. Pasukan elit spanduk hitam ini sepenuhnya milik suku Hei dan akan terus mengumpulkan kekuatan mereka selama masa damai. Para Gu Master dalam pasukan ini adalah elit yang dipilih dengan cermat, dan dengan sejumlah besar pelatihan dan sumber daya besar yang diinvestasikan di dalamnya, mereka dapat membentuk kartu truf. Masing-masing dari mereka memiliki kemauan yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menahan dampak pikiran dengan sendirinya. Sekarang, dengan perlindungan pikiran pertempuran yang ditambahkan, kehancuran awan pikiran bintang tertahan untuk pertama kalinya. Secara alami, ada alasan penting untuk ini, Dongfang Yuli yang tidak menggunakan semua kekuatannya dalam hal ini dan telah membagi awan pikiran bintang menjadi dua, hanya menggunakan setengahnya untuk menyerang pasukan elit spanduk hitam. Penampilan menakjubkan pasukan elit spanduk hitam mengejutkan orang-orang, membentuk kontras yang jelas dengan pasukan elit lainnya yang hancur. Sementara di pihak suku G, jeritan menyedihkan terus terdengar, mereka dibantai di bawah serangan pikiran bintang yang agung. Fang Yuan menyaksikan ini dengan acuh tak acuh. Dia mampu menggunakan perawatan serigala Gu dengan sangat mahir, memungkinkannya untuk melihat kondisi menyedihkan suku G dengan jelas. Suku G tidak lebih dari salah satu bidak caturnya untuk menyamarkan identitasnya. Sebagai master catur, mengapa dia menempatkan dirinya dalam bahaya karena bidak catur? Masih belum keluar. Dongfang Yuliang menunggu dengan sabar sebentar, diam-diam mengamati dengan deteksinya Gu. Selama Fang Yuan bergerak untuk menyelamatkan suku G, dia akan dapat menentukan lokasi pasti Fang Yuan melalui fluktuasi jiwa. Tapi, tidak peduli berapa lama dia menunggu. Fang Yuan tidak bergerak apapun. Tindakan Raja Serigala yang dingin dan tidak berperasaan seperti itu membuat Dongfang Yuliang merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebaliknya, ketika Hei Loulan melihat pasukan elit spanduk hitamnya menunjukkan tanda-tanda tidak bisa menahan lagi, dia dengan cepat bergerak. Dongfang Yuliang, mati. Dia berteriak dengan keagungan yang sepertinya dia sudah pulih dari serangan balik. Dongfang Yuliang mendengus, sejumlah besar pikiran bintang baru muncul di atas kepalanya dan menyerang ke arah Hei Loulan. Keduanya bertabrakan di udara, bertukar banyak gerakan, untuk sementara waktu, pemenang atau yang kalah tidak dapat ditentukan. Dengan campur tangan Hei Loulan, awan berpikir bintang yang menyebabkan masalah bagi pasukan elit spanduk hitam tidak memiliki dukungan lagi, dan benar-benar menghilang setelah menyebabkan kekacauan untuk sementara waktu. Medan perang yang telah berubah kacau untuk sementara waktu, kembali memasuki jalan buntu. Sebagian kecil dari selusin atau lebih cincin pertempuran peringkat 4, telah berakhir dengan hasil yang berakhir dengan kematian atau cedera. Di antara mereka, Wind Demon dan Water Demon masih bertarung. Ahli pedang bayangan Bian Sisuan dan petir terbang Dong Pokong, bagaimanapun, bergerak bola-balik di medan perang. Keduanya memiliki gerakan Gu yang luar biasa, dan bahkan ketika mereka diblokir oleh Master Gu peringkat 4, mereka dapat dengan mudah melewati mereka. Mereka terus mencari jejak Fang Yuan, tetapi sayangnya Fang Yuan terus bersembunyi tanpa bergerak apapun, menyebabkan pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Pada saat yang sama, di tanah yang diberkati Niyu, dua Gu immortal, laki-laki dan perempuan, sedang menyeruput teh sambil mengamati gambar asap di tengah meja. Gambar asap terus melonjak, menunjukkan adegan pertempuran antara suku Hei dan suku Dongfang. Adegan itu sangat jelas, menunjukkan detail kecil dari setiap sudut. Gu Immortal wanita Tan Bia memalingkan muka dan tersenyum ke arah Gu Immortal Dongfang Changfan laki-laki, sepertinya pertempuran ini akan ditentukan oleh pertempuran antara Dongfang Yuliang dan Hei Loulan. Pihak manapun yang menang akan menjadi pihak yang akan berada di atas angin. Dongfang Yuliang, pemuda ini cukup baik, mampu membawa pertempuran ke jalan buntu sambil memiliki kekuatan militer yang lebih lemah daripada suku Hei, sepertinya bimbingan saudara Changfan cukup efektif. Dongfang Changfan memiliki penampilan bangsawan kuno, dengan mata yang sebentar-sebentar melintas dengan semua jenis warna. Satu-satunya jalan kebijaksanaan Gu Immortal dari suku Dongfang ini dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya saya hanya mengucapkan 2 hingga 3 kalimat kepada Dongfang Yuliang. Tapi pemuda ini memang bagus dan cukup menarik. Setelah kembali, dia dengan sembrono memproklamirkan ini dan bangkit meminjam prestise saya.
Dia memiliki beberapa bakat dan juga berusaha keras. Aku sudah berjanji kepadanya bahwa selama dia bisa menjadi penguasa istana kekaisaran, aku akan menyembuhkan adik perempuannya dan memeliharanya sebagai salah satu penerusku. Menjadi penguasa istana kekaisaran. Tan Biya sedikit linglung sebelum tersenyum. Maafkan adik perempuan karena terus terang, dalam putaran kontes istana kekaisaran ini, saya khawatir suku Dongfang tidak memiliki peluang tinggi. Dalam beberapa kandidat populer tahun ini, Ye Lui Sang dari suku Ye Lui dianggap memiliki peluang tinggi oleh semua orang. Kali ini, penatua tertinggi suku Ye Lui Lai diam-diam mempercayakan Gu Abadi kepada Ye Lui Sang. Ini sudah menjadi rahasia umum di lingkaran. Suku Ye Lui mungkin adalah bagian dari keluarga Huang Jin dan salah satu suku super di dataran utara, tetapi mereka belum mendapatkan kepemilikan istana kekaisaran selama 8 putaran terakhir. Karena itu, Ye Lui Li telah diolok-olok oleh Hei Cheng dari suku Hei akhir-akhir ini. Dia mungkin memobilisasi Immortal Gu kali ini untuk mendapatkan kembali wajah. Dongfang Changfan terkekeh setelah dia selesai berbicara, tawanya sepertinya mengandung penghinaan. Tan Biya menyesap teh dan berkata, ya, berbicara tentang Hei Cheng. Hei Loulan adalah anak selir ke-27-nya. Ini adalah putranya, jadi dia telah aktif mendukung dari belakang karena sentimen dan prinsip. Dengan demikian, Hei Loulan juga merupakan salah satu kandidat populer. Secara historis, perjuangan untuk istana kekaisaran tidak lebih dari persaingan antara beberapa suku besar keluarga Huang Jin. Mereka yang bisa menjadi penguasa istana kekaisaran memiliki dukungan besar dari belakang. Dari apa yang saya lihat, peluang Hei Loulan jauh lebih tinggi daripada Dongfang Yuliang suku Anda. Dongfang Changfan, bagaimanapun, perlahan menggelengkan kepalanya. Mata Tan Biya bersinar dengan sedikit minat pada ini, apa itu? Mungkinkah saudara Changfan juga secara pribadi memberikan Gu Abadi kepada Dongfang Yuliang? Atau mungkin Anda mengatur beberapa pengaturan untuk memastikan Dongfang Yuliang menjadi penguasa istana kekaisaran? Jalan kebijaksanaan Gu Masters memiliki kemampuan untuk merencanakan secara mendalam dan membuat deduksi. Sebagian besar Gu Immortals pernah mengalami ini secara pribadi atau pernah mendengarnya. Jalan kebijaksanaan Gu Immortals jumlahnya sedikit. Dongfang Changfan adalah jalan kebijaksanaan terkenal Gu Master dari dataran utara, jika dia diam-diam membuat pengaturan dan selama itu tidak secara terbuka melanggar aturan permainan untuk pertarungan untuk istana kekaisaran. Dongfang Yuliang akan memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Namun, Dongfang Changfan meniadakan dugaan Tan Biya tidak. Selama kompetisi putaran ini untuk istana kekaisaran, suku Ma memiliki momentum yang sangat besar dan bisa dikatakan memiliki satu kaki di atas tahta istana kekaisaran. Mengapa saya Dongfang Changfan melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Dia, Dongfang Changfan, sudah tua dan tidak punya banyak waktu tersisa. Dia telah menghitung bahwa waktu kematiannya sudah dekat dan dengan demikian untuk suku dan juga untuk warisannya dilanjutkan, masalah yang penting adalah memilih dan memelihara penggantinya. Pertarungan untuk istana kekaisaran adalah sekunder. Tidak semua Master Gu bisa menjadi Master Gu jalan kebijaksanaan dengan memiliki satu set cacing Gu jalur kebijaksanaan. Dongfang Changfan sangat senang dengan bakat Dongfang Yuliang dan bahkan sedikit takut. Yang membuatnya semakin senang adalah Dongfang Yuliang memiliki adik perempuan yang lemah dan sakit yang tidak dapat berkultivasi. Ini adalah kelemahan Dongfang Yuliang, dan selama dia menangkap cengkeraman ini padanya, dia tidak perlu khawatir tentang kesetiaan Dongfang Yuliang. Pertarungan untuk istana kekaisaran hanyalah rencana yang dia tetapkan untuk Dongfang Yuliang. Setelah Dongfang Yuliang dikalahkan, dia pasti akan datang untuk memohon padanya untuk menyelamatkan adik perempuannya. Ini mirip dengan dia mendapatkan pegangan pada Dongfang Yuliang atas inisiatif yang terakhir sendiri. Jika Dongfang Yuliang berhasil secara kebetulan, itu juga akan menjadi kejutan yang tidak terduga. Meskipun dia telah berjanji kepada Dongfang Yuliang untuk menyembuhkan adik perempuannya, siapa yang mengatakan apakah dia akan sembuh sepenuhnya? Tan Biya terkejut, apa ini? Saudara Changfan, Anda benar-benar optimis tentang suku Ma. Suku Ma mungkin suku skala besar dengan kekuatan militer yang cukup luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki tetua tertinggi Gu Immortal. Dongfang Changfan sepertinya menunggu pertanyaan ini saat dia dengan santai menjawab, Saudari Biya.
Anda tidak menyadari bahwa tanah yang diberkati gunung bersalju telah diam-diam menghubungi suku Ma untuk memberi mereka dukungan. Tanah yang diberkati gunung bersalju, kelompok jalur iblis Gu Immortals itu. Kulit Tan Bia tenggelam karena berita itu berdampak cukup besar padanya. Dia menatap Dongfang Changfan dengan cermat, "Saudara Changfan. Bagaimana Anda tahu ini?" Dongfang Changfan dengan bangga tersenyum, "Saya pribadi menyimpulkan ini. Anda adalah orang pertama yang mengetahuinya." Tan Bia segera mempercayai sebagian besar dari itu. Dongfang Changfan adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, deduksi yang dia buat secara pribadi ini harus sama dengan kebenaran. Dia juga tahu detailnya dan tahu dia tidak punya alasan untuk menipunya. Selain itu, kelompok jalur iblis tanah bersalju Gu Immortals selalu didambakan setelah 88 gedung yang sejati. Kali ini, mereka diam-diam mendukung suku Ma untuk mendapatkan warisan yang mulia abadi matahari raksasa. Hal-hal seperti itu telah terjadi berkali-kali di masa lalu juga. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tetap duduk lagi. Dia adalah tetua tertinggi eksternal suku Liu dan diam-diam mendukung Liu Wenwu. Jika Liu Wenwu memperoleh tahta istana kekaisaran, itu akan sangat membantu statusnya di suku Liu. Keberadaan suku Ma sangat memengaruhi pengaturannya. Dia secara alami tidak bisa toleran dan berdiri. Saudara Changfan, masalah ini sangat penting. Jalan iblis Gu Immortals adalah serigala dan serigala, yang lainnya masih dalam kegelapan. Adik perempuan akan pergi memberitahu mereka, maafkan adik perempuan karena telah pergi. Pergi. Dongfang Changfan perlahan mengangguk dan membuka pintu tanah yang diberkati. Setelah Tan Bia meninggalkan tanah yang diberkati, wajah Dongfang Changfan yang tidak berubah seperti sumur kuno, menunjukkan sedikit senyuman. Diskusi ini adalah skema yang dia buat untuk Tan Bia. Tan Bia juga seorang Gu Immortal yang cerdik, tetapi karena dia terlibat sendiri dan juga memiliki harapannya sendiri dari ini, dia dapat dengan mudah direncanakan. Tatapan Dongfang Changfan bergerak ke arah gambar asap di mana beberapa perubahan telah muncul dalam pertempuran. Setelah pertarungan yang panjang, Dongfang Yuliang perlahan tidak bisa bertahan dan mulai mundur. Dengan kepala komandan utama mundur, moral tentara langsung jatuh dan di bawah komando Dongfang Yuliang, juga mulai mundur. Tentara terguncang tetapi mundur tanpa terburu-buru, mereka jelas telah menerima banyak pelatihan. Dongfang Yuliang sudah mengharapkan ini, jadi dia telah menghabiskan banyak perhatian dalam merencanakan mundur sebelum pertempuran. Tentara Dongfang perlahan mundur sambil sesekali melakukan serangan balik. Banyak Gu Master dari suku Hei malah kehilangan nyawa mereka karena kecerobohan. Setan angin, kamu tikus tanpa nyali, ingin lari. Setan air Hao Ji Liu berteriak, tubuhnya dipenuhi luka dan berlumuran darah. Wind Demon mengejek tetapi tidak menjawab, malah mundur diam-diam, dengan tegas bertindak atas perintah Dongfang Yuliang. Garis pertahanan yang telah dibangun tentara sebelumnya beberapa ratus li lebih jauh. Selama mereka bisa mundur ke garis pertahanan, mereka akan punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Pada saat itu, giliran tentara suku Hei yang merasa pusing, dan awal yang buruk ini hanya akan menjadi detail kecil. Namun, tepat pada saat ini, kelompok serigala tiba-tiba melolong dan berkumpul bersama, sekali lagi membentuk gelombang serigala yang membuka serangan kematian terhadap pasukan Dongfang. Kelompok serigala berbeda dari Gu Masters menghargai hidup mereka sementara kelompok serigala bisa menyerang tanpa takut mati. Brengsek, hati Dongfang Yuliang berobek saat dia melihat ini. Di bawah tanggung jawab kelompok serigala, tentara aliansi Dongfang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan kepanikan segera menyebar di tentara, terus menunjukkan tanda-tanda runtuh. Fang Yuan menggunakan 80% dari pencapaian perbudakan tingkat masternya. Orang-orang yang melihatnya terpesona saat serangan datang dalam gelombang demi gelombang, tanpa henti, tentara Dongfang seperti lumpur yang di bawah pembersihan gelombang serigala, pecah sepotong demi sepotong. Fluktuasi jiwa yang kuat mengungkapkan posisi Fang Yuan. Tapi Fang Yuan sudah terbuka sekarang, dia berdiri di atas badak berkepala kembar yang tenang dengan banyak ahli Gu Master berkumpul di sampingnya. Raja Serigala Chang Sanyin. Dongfang Yuliang menggertakkan giginya, matanya tampak menghembuskan api. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar mengalami kekejaman dan keganasan Fang Yuan. Jangan lupa, Fang Yuan hanya berakting 2 kali dalam pertempuran ini.
Pertama kali dia pindah, dia langsung menciptakan perang habis-habisan, menyebabkan banyak pengaturan Dongfang Yuli yang tidak memiliki tempat untuk digunakan. Dan sekarang, kedua kalinya dia bergerak, adalah saat tentara Dongfang adalah yang terlemah, melemparkan batu ke arah mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Saat ini, Master Gu hampir tidak memiliki esensi purba di bukaan mereka, setelah mempertaruhkan nyawa mereka begitu lama. Meskipun mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, mereka binasa bersama dengan serigala. Kelompok serigala Fang Yuan juga mengalami kerugian besar. Tapi ini sudah merupakan keuntungan besar, serigalanya dapat dengan mudah diisi ulang, ada banyak serigala di dataran utara. Tapi pengorbanan yang harus dilakukan pihak lain adalah Gu Master yang berharga. Tentara Dongfang menderita kerugian besar dalam waktu singkat, dan mereka meninggalkan sejumlah besar mayat saat mereka mundur. Lari, akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Situasi yang paling dikhawatirkan Dongfang Yuli yang akhirnya terjadi, pasukan aliansi Dongfang runtuh tanpa niat untuk berperang, hanya berkonsentrasi untuk melarikan diri. Tentara suku Hei mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan pembantaian yang kejam. Dongfang Yuli yang menggertakkan giginya dan segera memobilisasi ahli Gu Master peringkat 4 untuk menahan musuh. Para ahli berbalik dan memberikan pukulan berat, menahan momentum pasukan suku Hei. Tapi ini tidak berlangsung lama karena ahli Gu Master peringkat 4 suku Hei naik ke atas panggung dan menghalangi para ahli suku Dongfang. Dongfang Yuli yang bergerak lagi, tetapi disematkan oleh Hei Loulan. Melihat pasukan sisinya mengejar musuh dan memiliki momentum dalam mengungkapkan pembantaian yang kejam, Fang Yuan berhenti dan memanggil kelompok serigala di sampingnya. Langkah ini langsung mendapatkan kesan yang baik dari komandan pasukan elit spanduk hitam yang berada di sampingnya. Dalam pandangannya, ini adalah kesempatan besar bagi Raja Serigala untuk mendapatkan kontribusi pertempuran, tetapi yang terakhir malah memberikan pencapaian pertempuran ini kepada orang lain. Komandan ini memuji Fang Yuan secara terbuka. Fang Yuan tahu pihak lain mencoba mengekspresikan niat baik. Hei Xiuyi telah ditunjuk sebagai pengawalnya, tetapi Xiuyi meninggalkannya dalam menghadapi bahaya, dan jika bukan karena gambar air Gu, dia pasti sudah mati. Namun, Fang Yuan tidak pernah mengandalkan perlindungan orang lain, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, Hei Xiuyi adalah jenderal terpercaya Hei Loulan dan karena itu, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa pada Hei Xiuyi jika dia mengangkat topik ini. Bahkan jika dia bisa, Fang Yuan tidak mau berada dalam gesekan internal yang tidak ada gunanya. Dia dengan santai menjawab, diam-diam mengisyaratkan komandan bahwa dia tidak menaruh masalah ini di hati. Baru pada saat itulah komandan menghela nafas lega, diam-diam merasa, meskipun Raja Serigala sombong, dia benar-benar murah hati dan luar biasa. Akhirnya, tentara Dongfang berlari gila ke garis pertahanan pertama, membayar harga yang sangat mahal untuk ini. 20% dari seluruh pasukan telah tewas selama pertempuran pertama tetapi 50% telah mati selama pengejaran oleh kelompok serigala dan musuh. 30% sisanya yang cedera dan cacat berhasil berlari ke garis pertahanan. Di antara ahli peringkat 4, 2 tewas dalam proses menahan pasukan suku Hei. Pasukan suku Hei mengejar tanpa henti, tetapi mereka ditembak oleh pasukan elit panah bulu yang berdiri di dinding pertahanan, dan kehilangan ratusan orang sebelum melarikan diri dalam angka yang menyedihkan. Ini adalah pasukan elit yang telah dikembangkan oleh suku Dongfang dengan menghabiskan banyak perawatan dan sumber daya, mereka tidak lebih lemah dari pasukan elit Black Banner. Master Gu suku Hei mencoba menyerang 3 kali tetapi ditembak mundur kembali oleh pasukan elit panah bulu. Hei Loulan memobilisasi Master Gu peringkat 4 untuk menyerang ke depan, tetapi mereka terjebak oleh pengaturan Dongfang Yuliang dan kehilangan 3 ahli. Tuan pemimpin aliansi, musuh mengandalkan lokasi mereka untuk bertahan dan mereka menempati keunggulan geografis. Pihak kami telah berjuang keras untuk waktu yang lama, kami tidak memiliki esensi purba yang cukup untuk terus berjuang, akan lebih baik mundur untuk saat ini dan membuat rencana baru. Kelompok ahli kembali ke tenda utama di mana pria licik Sun Si Han menyarankan ide ini. Alis Fang Yuan berkerut, dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya dan tahu Dongfang Yuli yang sangat pandai menangani situasi yang berantakan, menang melawan lawan yang lebih kuat sebagai sisi yang lebih lemah.
Jika mereka menunda lama, jumlah intel yang akan dia terima akan meningkat dan itu akan lebih tidak menguntungkan bagi suku Hei. Kali ini, ada campur tangan Fang Yuan yang menyebabkan suku Hei menempati dominasi yang lebih besar daripada di kehidupan sebelumnya, tetapi Dong Fang Yuliang yang dalam kondisi yang baik adalah ancaman besar. Untuk menghadapi Dong Fang Yuliang, cara terbaik adalah terus menyerang, tanpa memberinya kesempatan untuk merencanakan dan menghitung. Hei Loulan merenungkan saran pria licik dalam diam. Dia telah bersilang tangan dengan Dong Fang Yuliang sebelumnya dan sangat akrab dengan metode Dong Fang Yuliang. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini di depannya, dan dengan demikian tatapannya beralih ke arah Fang Yuan. Fang Yuan dengan bangga tersenyum dan berkata kepada Hei Loulan, pemimpin suku Hei tidak perlu khawatir, saya dapat menjamin Anda bahwa saya akan mematahkan garis pertahanan ini hanya dalam 1/4 jam. Kerumunan mengangkat alis mereka karena terkejut sementara pria licik mencibir, merasa Fang Yuan membual. Hei Loulan, bagaimanapun, gembira, kalau begitu aku akan melihat kemampuan Raja Serigala. Kelompok serigala sekali lagi berkumpul bersama dan membuka serangan tak berujung di garis pertahanan pertama suku Dongfang. Suku Dongfang bertahan dengan sangat erat dan hanya dalam beberapa saat, mayat serigala berserakan di bawah dinding. Pasukan suku Hei kewalahan melihat pemandangan ini, Fang Yuan hanya mengirim kelompok serigala ke kematian mereka, mengabaikan pengorbanan itu. Terutama pasukan elit panah bulu, mereka ahli dalam serangan jarak jauh dan mengikuti arah angin dari dinding. Ahli peringkat 4 bertindak sebagai kelompok tanggap darurat, bergerak kemana-mana, selama suatu daerah menunjukkan tanda-tanda jatuh, mereka akan bergerak satu demi satu untuk mencegah bencana. Garis pertahanan suku Dongfang benar-benar seperti benteng. Fang Yuan mencemooh sambil terus mengaktifkan lolongan serigala Gu, dan menciptakan variasi mengejutkan dalam serangan itu. Setiap variasi membawa ancaman besar bagi garis pertahanan. Intensitas pertempuran yang tinggi ini menyebabkan pengorbanan besar dalam kelompok serigala, 280.000 serigala telah mati dalam waktu singkat. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia memerintahkan kelompok serigala dari punggung badak berkepala kembar. Tatapan kerumunan di tenda utama memandangnya diam-diam berubah. Kekejaman Raja Serigala menyebabkan ketakutan muncul pada orang-orang ini. Gelombang serigala yang begitu agung dan ganas memberi mereka perasaan tidak penting. Raja Serigala Chang San Yin, hati yang kejam yang kamu miliki, apakah kamu tidak ingin mengampuni apapun? Ekspresi Dong Fang Yuliang berat. Sejumlah besar pengorbanan dalam kelompok serigala dipertukarkan dengan konsumsi intens esensi purba tentara Dongfang. Dia sangat menyesal. Jika dia mengetahui ini, dia lebih suka menyerah pada Hei Loulan, untuk mengambil nyawa Chak San Yin. Akhirnya, Master Gu suku Dongfang tidak bisa bertahan lagi, dan pelanggaran kelompok serigala membuat mereka sangat kelelahan sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bernapas, apalagi memulihkan esensi purba mereka. Mundur. Tanpa daya, Dong Fang Yuliang hanya bisa mengirim perintah untuk mundur. Sama seperti yang diproklamirkan Fang Yuan, setelah 1/4 jam, garis pertahanan pertama suku Dong Fang rusak. Dong Fang Yuliang meninggalkan sekelompok Gu Master yang lumpuh untuk menutupi mundur mereka, dan memimpin pasukan yang tersisa untuk melarikan diri menuju garis pertahanan kedua dengan kecepatan secepat mungkin. Kelompok serigala saya sangat kelelahan dan tidak cocok untuk mengejar mereka lagi. Fang Yuan menarik kelompok serigalanya dan memberi jalan untuk memberi pasukan suku Hei kesempatan untuk bergerak. Tindakan ini membuatnya mendapatkan kesan baik dari hampir semua orang. Saya telah menderita beberapa luka dalam pertempuran ini, kalian mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Tapi hati-hati, anak Dong Fang itu pasti memiliki beberapa pengaturan. Hei Loulan tidak bergerak dari tenda utama, dan malah mengirim Hao Jiliu, Pan Ping, pemimpin suku Wang, dan yang lainnya untuk mengejar. Kerumunan dengan bersemangat menyeberang garis pertahanan yang rusak dan bergerak mengejar. Tetapi pasukan baru saja melintasi garis pertahanan ketika ledakan hebat tiba-tiba meledak. Boom! Sama seperti derak guntur, lusinan Gu Master langsung digoreng, meninggalkan daging dan anggota tubuh yang patah di tanah. Boom boom boom. Segera setelah itu, sejumlah besar ledakan meledak dalam reaksi berantai, menutupi seluruh garis pertahanan. Pasukan yang pergi mengejar segera menderita kerugian besar dan jatuh ke dalam kekacauan. Ini adalah kentang guntur hangus Gu.
Dongfang Yuliang mengubur sejumlah besar dari mereka di bawah garis pertahanan. Gu Masters investigasi kembali untuk melapor di tenda utama. Aku bisa melihatnya. Ekspresi Hei Loulan sangat gelap saat dia melambaikan tangannya agar Gu Masters investigatif pergi. Dia tidak bodoh dan segera menyadari bahwa dia telah direncanakan oleh Dongfang Yuliang. Menyiapkan begitu banyak kentang guntur hangus Gu akan membutuhkan waktu lama. Kali ini sebenarnya diberikan oleh Hei Loulan. Sebelum pertempuran, Dongfang Yuliang sengaja mengirim surat tantangan untuk memulai perang. Sebagai pembalasan, Hei Loulan mendengarkan kata-kata pria licik dan menundanya selama beberapa hari, hanya memulai pertempuran setelah pasukan belakangnya berkumpul. Ini memberi Dongfang Yuliang kesempatan untuk menerapkan rencana ini. Ledakan berlanjut tanpa akhir, menimbulkan banyak korban di antara pasukan suku Hei. Poin yang paling krusial adalah bahwa pengejaran mereka telah berhenti, tentara suku Hei hanya bisa menyaksikan. Pasukan suku Dongfang yang tersisa melarikan diri dengan selamat. Gu kentang guntur hangus mungkin hanya Gu peringkat 2 dengan kekuatan terbatas, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, ada juga banyak kentang guntur teredam peringkat 3 Gu dan beberapa kentang petir peringkat 4 Gu bercampur di antara mereka. Bahkan jika Gu Master mampu mengaktifkan Gu defensif dan melestarikan hidup mereka, esensi purba mereka akan sangat dikonsumsi. Hanya ada beberapa Master Gu yang memiliki cacing Gu terbang. Bahkan jika orang-orang ini bisa mengejar musuh, kekuatan mereka lemah dan malah akan memberi suku Dongfang kesempatan untuk membunuh mereka. Para Gu Master yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk membangun jasa, akhirnya kembali ke kamp dengan sosok yang menyedihkan, penuh luka. Kami telah memperoleh kemenangan besar hari ini, pemuda Dongfang hanya menunda kematiannya. Aku masih bisa senang membunuhnya nanti. Hei Loulan menenangkan dirinya dan mulai menangani urusan pasca perang. Membersihkan medan perang, menyembuhkan yang terluka, mencantumkan jasa pertempuran, ini semua adalah urusan rumit yang membutuhkan energi dan waktu. Fang Yuan secara alami tidak mau membuang waktunya yang berharga untuk ini. Dia dengan santai memberikan alasan dan meninggalkan tenda utama, kembali ke rumah kadal besarnya Gu untuk terus berkultivasi. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini, dan meskipun dia hanya bergerak beberapa kali, setiap kali sangat penting. Di depan kesuksesan militer dan posisi kekuatannya, bahkan pria licik pun tetap diam, apalagi orang lain. Raja Serigala tidak terluka oleh ledakan itu. Dongfang Yuliang mendengarkan informasi pertempuran dari detektif Gu Master, dan merasa cukup menyesal. Melalui pertempuran ini, dia menempatkan Fang Yuan sebagai musuh nomor 1 dengan ancaman yang bahkan lebih tinggi dari Hei Loulan. Chang San Yin sangat licik dan kejam, bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati suku Ge. Meskipun dia hanya berada di tahap puncak peringkat 4, dia jauh lebih merepotkan daripada Hei Loulan. Dongfang Yuliang awalnya menghitung bahwa peluang Chang San Yin untuk memobilisasi kelompok serigalanya untuk mengejar mereka sangat tinggi. Tapi jebakannya yang disiapkan dengan cermat bahkan tidak menjerat satu serigala pun, dan malah membunuh sejumlah besar Master Gu suku Hei. Nyawa seorang Gu Master jauh lebih berharga daripada serigala liar. Tapi Dongfang Yuliang tidak senang. Untuk jalan kebijaksanaan Gu Master yang ahli dalam deduksi dan skema, musuh yang kuat dan kuat tidak merepotkan. Tetapi meskipun Raja Serigala kuat, dia tidak sombong, dan sebaliknya adalah lawan yang sangat tenang, lawan seperti itu adalah duri di leher. Justru karena beberapa kali Fang Yuan bergerak yang menyebabkan pasukan Dongfang jatuh dari posisi yang sedikit kehilangan menjadi kekalahan total. Dari sini, celah muncul di kedua sisi di mana suku Hei berada dalam keunggulan yang jelas dan tentara Dongfang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dalam situasi yang memburuk. Melihat pertempuran ini akan segera berakhir, di tanah yang diberkati Niu. Dongfang Chang Fan mengalihkan pandangannya dan mengumpulkan asap di atas meja ke dalam lengan bajunya. Bahkan tanpa perlu menyimpulkan, dia bisa mengatakan bahwa Dongfang Yuliang sudah berada dalam kerugian mutlak setelah pertempuran ini. Kecuali Hei Loulan membuat kesalahan besar, harapan Dongfang Yuliang untuk maju ke istana kekaisaran menjadi sangat kecil. Namun, Dongfang Yuliang telah tampil luar biasa dalam pertempuran, bahkan menciptakan kebuntuan dengan kekuatan militernya yang relatif lebih lemah. Dia telah memanfaatkan sepenuhnya semua kartu yang tersedia untuknya. Terutama langkahnya dalam melindungi kekuatan suku
yang menyebabkan tidak ada satupun kerugian dalam pasukan elit Panah Bulu. Ini adalah kesetiaannya terhadap suku. Sekarang, ini adalah ujian untuk melihat seberapa baik dia menghadapi situasi yang berantakan ini. Dongfang Changfan perlahan menutup matanya. Sangat senang dengan poin ini, korban suku lain adalah urusan mereka. Tidak apa-apa selama kerugian suku Dongfang tidak besar. Perjuangan untuk istana kekaisaran dengan sendirinya adalah pengaturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan garis keturunannya sambil melemahkan suku lain, bersambung.